Saya itu ada tugas dari program CGP, Ya. yang mana pada tugas tersebut saya itu harus mewawancarai 2 atau 3 orang kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, kedatangan saya ke sini ini ya dalam rangka ingin mewawancari ibu terkait hal tersebut. Apakah boleh saya mewawancari hal tersebut kepada ibu pada hari ini? Oh iya ya, seperti itu. Iya, silakan, boleh. Ya, terima kasih ya Bu. Jadi saya mungkin akan bertanya beberapa pertanyaan kepada ibu terkait hal pengambilan keputusan yang pernah dilakukan oleh ibu, dan pengalaman-pengalaman mungkin ya tentang kasus-kasus yang dialami dalam pengambilan keputusan tersebut. Baiklah, mungkin untuk pertanyaan pertama ini begini ya Bu, mungkin ibu pernah pada waktu-waktu yang lalu, mungkin selama menjadi kepala sekolah di SD Karangpete ini, ada permasalahan yang membingungkan dalam melakukan pengambilan keputusan, yang mana mungkin apakah harus memutuskan A tetapi bagaimana dengan keputusan B dan sebagainya, sehingga menjadi kerumitan dalam pengambilan keputusannya. Nah, kalau misalkan ada pengalaman, boleh diceritakan bagaimana pengalaman ibu yang pernah dialami. Ini pengambilan keputusannya terhadap siswa atau bisa? Bisa mau kepada siswa, mau guru, ataupun instansi terkait atau hal-hal lain. Yang penting mungkin yang berhubungan dengan pendidikan ini, yang ya dengan kebijakan ibu sebagai kepala sekolah itu. Ya, tentunya masalah itu pasti banyak ya Pak. Tapi yang pastilah yang di sekolah itu yang menyangkut untuk siswa, terutama yang terhadap tata tertib. Nah itu terhadap tata tertib. Misalkan dari berpakaian, dari gaya rambut, tapi yang lebih menjadi masalah bagi saya itu siswa ke sekolah dengan membawa kendaraan, gitu. Karena untuk anak di bawah umur kan tidak boleh membawa kendaraan, sementara orang tuanya dikasih izin membawa kendaraan. Nah, itu yang menjadi masalah untuk saya. Sekolah ingin menerapkan disiplin bahwa anak di bawah umur itu tidak boleh membawa kendaraan sebelum cukup umur, gitu. Nah, sementara saya ingin seperti itu, orang tua seperti apa, kemudian saya juga tentunya harus mempertimbangkan bagaimana jarak dari rumah ke sekolahnya. Nah, itu seperti itu keputusan yang sangat sulit bagi saya untuk mengambil keputusannya. Contohnya seperti itu. Jadi ketika itu mungkin ada siswa yang membawa kendaraan di sekolah, yang mana mungkin itu disuruh oleh orang tuanya, karena jaraknya jauh. Karena jarak dari rumah ke sekolah jauh dan tidak ada kendaraan umum mungkin ya. Jadi pada akhirnya keputusan apa yang ibu ambil pada saat itu? Keputusan yang saya ambil pada saat itu dengan mempertimbangkan berbagai hal, saya duduk bersama dengan orang tua, membicarakan bagaimana baiknya, dan pada saat itu saya juga tentunya tidak bisa menyampaikan sendiri aturan-aturan bagaimana anak di bawah umur membawa motor itu. Saya pada saat itu mendatangkan pihak terkait dari kepolisian dan dari Koramil untuk penerapan disiplin siswa-siswa tersebut, sekaligus untuk supaya memberitahukan, mensosialisasikan kepada orang tua dan siswanya gitu, bagaimana aturan-aturannya untuk anak di bawah umur dalam membawa motor tersebut. Keputusan yang sangat baik ya. Nah, jadi itulah mungkin yang salah satu dari permasalahan ibu yang pernah dialami ya, terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Jadi begini Bu, sebetulnya pada modul ini saya itu mempelajari 2 jenis dilema. Pada modul yang sekarang saya pelajari itu, yaitu ada 2 jenis dilema, yakni ada dilema etika
dan ada bujukan moral, yang mana perbedaannya dari dua dilema ini. Kalau dilema etika itu benar lawan benar, kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Contohnya mungkin seperti ini ya, kalau yang tadi Ibu sampaikan mungkin itu kaitannya jenisnya dengan benar lawan salah ya, karena kan kalau membawa motor kan pasti melanggar aturan kan, melanggar hukum, berarti kan cuma sebenarnya bujukan moral. Tapi ada juga yang benar lawan benar, misalkan ya seperti halnya kita harus rapat jam 7 misalkan, sedangkan di sekolah kan ada hal-hal yang harus diberesi terlebih dahulu kan, itu kan benar lawan benar dan tidak melanggar aturan hukum. Nah seperti itu. Jadi apakah Ibu juga pernah mengalami yang dilema etika yang benar lawan benar gitu, seperti itu? Ya, pasti pernah mengalami. Ya. Apakah selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan diklasifikasikan seperti tadi atau tidak? Untuk kemarin sebelum tahu apakah itu dilema etika dan bujukan moral, pastinya saya belum bisa mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau bujukan moral, betul seperti itu. Jadi saya mengidentifikasinya samalah, itu sebuah permasalahan, tetapi tidak tahu itu apakah itu dilema etika ataupun moral. Seperti itu. Nah selanjutnya bagaimana nih dalam pengambilan keputusan selama ini yang Ibu lakukan terutama ya di SD Kalangkota ini dalam menangani kasus-kasus yang seperti mungkin yang dilema etika tersebut itu? Yang pertama pasti kita harus menyaring dulu apakah itu berhubungan dengan etika, sopan santun atau norma sosial gitu. Kemudian kita juga harus tahu siapakah yang terlibat dalam kasus tersebut, siapakah dalam kasus tersebut. Setelah itu baru kita setelah tahu itu mengumpulkan fakta-fakta yang benarnya, yang relevan itu bagaimana fakta-faktanya. Nah, baru diuji apakah fakta-fakta itu benar atau salah, atau ini benar dengan benar, itu seperti itu. Kemudian setelah itu barulah diambil keputusan. Misalkan ada yang termasuk tadi kata Bapak ada dilema bujukan moral ya. Misalkan ada contohnya seperti ini. Di sekolah misalkan ada satu kegiatan apa gitu, kemudian kegiatan tersebut itu berhasil sukses ya, dilaksanakan dengan baik oleh si panitia tersebut. Nah setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut, tiba-tiba misalkan ada seorang guru kepada bendahara atau kepada sekolah berbicara, oh ini kegiatannya sudah berhasil, tentunya kita harus makan-makan nih. Nah seperti itu. Tentunya bendahara dan kepala sekolah kan pasti kaget, mau dari mana gitu kan untuk acara makan-makan tersebut. Itu kan tidak ada dananya misalnya. Tetapi tiba-tiba si guru tersebut nyeletuk dari dana bos saja. Sedangkan kita semua tahu kan dari dana bos tidak ada pos untuk seperti itu. Jadi itu suatu kegiatan bisa berhasil ya, bagus, tetapi tidak diselebrasikan dengan menggunakan kebijakan dari misalkan anggaran dana bos, seperti itu. Karena dana bos kan bukan untuk selebrasi. Ya betul sekali. Ya, bagus sekali maksudnya yang pernah Ibu alami seperti itu mungkin ya. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang benar lawan benar misalkan, atau yang bukan bujukan moral. Jadi kan mungkin pernah lah Ibu juga yang pernah mengalami dilema etika. Nah yang pengalaman Ibu yang pernah dilakukan itu dalam mengambil keputusan kasus-kasus tersebut bagaimana yang pernah dialami? Yang paling efektif dilakukan dalam pengambilan keputusan yaitu dengan cara dengan cara
mencari fakta-fakta ya yang relevan gitu. Apakah kasus tersebut termasuknya ke dalam benar dengan benar atau benar dengan salah. Jadi harus diketahui dulu fakta-faktanya bagaimana, terus siapa saja yang ada di dalam kasus tersebut, latar belakangnya bagaimana. Mungkin termasuk koordinasi dengan pihak-pihak lain ya. Iya. Berkolaborasi lah mungkin ya. Iya. Kemudian yang menjadi tantangan ibu nih selama menjadi kepala sekolah dan harus mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang dilema etika itu apa? Mungkin dilemanya menjadi tantangan itu adalah rasa kepedulian ya, rasa kasihan. Jika harus memutuskan misalkan ada guru yang bagaimana gitu ya kasusnya misalkan seperti itu, tentu kita pastilah di dalam naluri kita ada rasa peduli, ada rasa kasihan kepada mereka seperti itu. Jika kita misalkan harus menentukan sanksi apa kepada rekan kita yang misalkan tidak menaati tata tertib gitu seperti itu. Kemudian apakah ibu ada tata kelola khusus atau jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti hal tersebut ya, ataukah langsung diselesaikan di tempat? Karena ini termasuknya yang tidak terprogram ya Pak, berarti kita itu tentunya tidak akan ada yang namanya tata kelola. Kalau semuanya terprogram pasti sudah ditata ya dengan benar itu. Kebanyakan ini dalam menyelesaikan kasus itu saya menyelesaikannya jika ada masalah saja harus selesaikan seperti itu. Jadi langsung pas kejadian kita cari solusinya langsung seperti itu. Kemudian begini ya Bu, dalam pengambilan keputusan-keputusan yang pernah Ibu lakukan dari kasus-kasus yang pernah dialami, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mendukung dan memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, tentunya kalau ada kesulitan pasti tidak bisa memutuskan sendiri ya, tentunya membutuhkan orang lain untuk sharing dengan kita. Biasanya saya selalu sharing dengan rekan saya, ketua PGRI, atau kalau misalkan tidak dengan beliau, saya sharing dengan pengawas yang selaku atasan saya seperti itu, untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi tidak sendiri ya Bu, ya, tentunya ya pasti. Kalau jadi, tidak bisa menyelesaikan sendiri, pasti berkoordinasi dengan yang lain yang mungkin lebih paham dengan masalah tersebut. Dan juga dalam pengambilan keputusannya sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif kemudian hari ya. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu. Bagaimana rencana Ibu ke depannya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang bernuansa dilema etika? Ke depannya pastinya saya harus lebih mempelajari lagi, lebih menggali lagi apa itu yang termasuk ke dilema etika. Kemudian mempelajari lagi bagaimana kita solusinya untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, bisa dengan kita mempelajari, membaca-baca, atau dengan sharing dengan siapa saja yang sudah memahami seperti itu. Dan mungkin untuk ke depan tidak ada yang tidak mungkin kalau kita juga seperti tadi diprogramkan untuk menyikapi permasalahan-permasalahan sehingga kita bisa menata bagaimana kita menghadapi hal tersebut. Jadi ke depan mungkin akan diperbaiki lagi ya mungkin. Kemudian keputusan-keputusan yang kita ambil itu disesuaikan lagi dan dipelajari lagi apakah ada hal-hal positif atau hal negatif ya dari itu. Ya Bu, mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Ibu terkait pengambilan keputusan kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu mungkin ya, yang pernah Ibu alami, pernah Ibu rasakan, dan juga pernah Ibu ambil keputusannya, sehingga mungkin ini menjadi bahan untuk saya terutama, dan hal-hal baiknya mungkin akan menjadi pengalaman bagi saya dalam menentukan keputusan di masa yang akan datang. Tapi sebelum saya akhiri ini Bu, saya mohon izin
wawancara ini saya rekam, Iya. kemudian mungkin saya akan publikasikan di tugas CGP saya. Iya. Boleh? Ya, boleh, silakan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan saya untuk wawancara Ibu. Kemudian juga terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan, juga pengalaman-pengalaman yang telah dikemukakan. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan juga untuk kelangsungan siapapun nanti di masa yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas waktunya yang diganggu pada waktu hari ini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu nih, Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya pada hari ini. Saya datang kembali. Apakah kedatangan saya ini mengganggu Ibu atau tidak, Bu? Tidak, ya silakan, kalau ada keperluan saya terima dulu. Ya, jadi begini ya, Bu. Saya itu ada tugas dari program calon guru penggerak, di mana saya harus mewawancara 2 atau 3 orang kepala sekolah terkait pengambilan keputusan di sekolah Ibu terutama ya. Apakah saya boleh mewawancara Ibu terkait hal tersebut? Iya, boleh Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk saya pada hari ini untuk mewawancara Ibu terkait ya pengambilan keputusan tersebut. Iya. Boleh kita mulai, Bu? Iya, boleh, Ya. boleh. Jadi begini ya, Bu. Pertama mungkin pasti Ibu pernah mengalami suatu masalah ya yang mungkin menjadi dilema atau bingung atau apalah. Iya. Nah, selama menjadi kepala sekolah di Gunung Sangkur ini, apakah Ibu pernah mengalami permasalahan seperti itu? Atau yang sangat rumit dalam mengambil keputusannya gitu. Misalkan ada 2 keputusan yang diambil, yang keputusan yang satu benar, yang satu benar misalkan. Apakah Ibu pernah mengalami seperti itu? Kalau misalkan pernah, boleh diceritakan seperti apa? Iya Pak, saya pernah saat pembagian rapot semester 1, saya merasa kebingungan dalam mengambil keputusan terhadap rapor siswa yang tidak masuk sekolah dalam jangka waktu panjang. Nah, kemudian siswa tersebut tidak sekolah dengan alasan tidak ada yang mengantar menggunakan kendaraan. Siswa tersebut malas berjalan ke sekolah, jadi sudah tertinggal belajar selama kurang lebih 5 bulan. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Iya. Jadi ada siswa yang tidak bisa sekolah ya karena tidak ada yang mengantar ke sekolah. Iya. Jadi pada akhirnya keputusan yang Ibu ambil itu bagaimana, Bu, pada saat itu? Nah, saya memanggil perwakilan orang tuanya karena ia tinggal hanya bersama neneknya. Jadi yang dipanggil adalah neneknya. Saya membuat surat perjanjian dengan neneknya agar siswa mau kembali ke sekolah dan bisa mengambil rapotnya. Itu mungkin yang Ibu putuskan waktu itu Iya. ya. Keputusan yang sangat baik ya. Nah, jadi begini ya, Bu. Jadi dalam modul yang saya pelajari saat ini itu kan terdapat 2 jenis ya, Bu. Dilema ya, atau yang mendasari pengambilan keputusan itu ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika, yang mana dilema etika itu dapat diartikan benar melawan benar. Misalkan yang kalau misalkan keputusan ini benar, yang keputusan yang satu lagi misalkan benar. Ada juga yaitu bujukan moral. Bujukan moral itu kan benar melawan salah. Misalkan kalau keputusan ini memang benar sesuai aturan, kalau yang keputusan yang lain misalkan itu mah salah, melanggar aturan gitu kan, seperti itu ya. Jadi dari modul tersebut itu kan jadi bisa dipilah permasalahan itu ada dilema etika, ada juga bujukan moral seperti itu. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu selama ini dapat mengidentifikasi atau memilah
masalah tersebut ya, mana yang dilema etika, mana yang rujukan moral, seperti kasus-kasus yang pernah ibu alami lah di sekolah itu seperti apa, mungkin ibu membedakan hal tersebut. Iya Pak, kasus yang tadi sampaikan tergolong kasus rujukan moral ya. Sedangkan kasus yang dilema etika pernah saya alami ketika saya telah dijadwalkan untuk menghadiri rapat kegiatan kampung pramuka seperti panitia inti pukul 10. Nah, iya, akan tetapi tiba-tiba ada guru di sekolah saya yang membutuhkan tanda tangan saya secepatnya untuk pemberkasan di waktu yang sama itu. Nah, jadi ibu pernah mengalami mungkin ya kasus-kasus yang dilema etika, kasus-kasus yang rujukan moral dan sebagainya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus itu bagaimana ibu selama ini yang ibu laksanakan itu? Ya, saya mempertimbangkan dua kepentingan tersebut, mana yang lebih mendesak dan bagaimana posisi saya dalam kepentingan tersebut. Ya, seperti itu mungkin ya Bu. Iya. Jadi dipilah dulu mana yang urgent mungkin ya, yang mana harus betul. yang didahulukan, mana yang mungkin bisa nanti dulu ini mah misalnya. Iya. Ya, seperti itu ya Bu. Jadi hal-hal yang selama ini ibu anggap efektif ya, dalam pengambilan keputusan yang khususnya pada kasus-kasus dilema etika itu bagaimana ibu, hal-hal yang apa ya yang dianggap efektif lah oleh ibu. Jadi efektif itu kan tidak menimbulkan apa ya Perceraian, pertentangan ya setelahnya atau yang lainnya gitu. Ya, keputusan yang saya ambil ya saya mengutamakan komunikasi yang baik. Dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika agar tersampaikan dengan bijaksana kepada dua pihak yang berkepentingan tersebut. Jadi dibicarakan dulu ya Bu. Iya. Dibicarakan dengan baik-baik, dengan misalkan ada dua kepentingan ya dengan pihak-pihak terkait itu ya mungkin. Iya. Iya. Baik sekali lah kalau begitu, sehingga mungkin di akhir keputusan yang kita ambil itu tidak menimbulkan efek-efek yang negatif gitu ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan ibu dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus yang dilema etika? Ini yang menjadi tantangannya itu seperti apa gitu? Iya. Yang pernah dialami ini? Iya. Rasanya yaitu tidak enak ya kepada salah satu pihak yang berkepentingan ketika menyampaikan keputusan yang saya ambil. Nah ya. Jadi kan tentunya ya Bu, karena kan kalau dilema etika itu keputusan yang satu juga benar ya, yang satu lagi kan juga benar. Jadi kan lawan benar lawan benar, sehingga mungkin akan menimbulkan perasaan kita itu yang ya tidak enak mungkin ya. Kemudian ini yang saya mau tanyakan itu, apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ya misalkan seperti ini ya Bu, apakah ada schedule-nya dulu misalkan, atau ada jadwal-jadwal tertentu, ataukah langsung ditindak ya, atau dalam menyelesaikan itu, atau apakah langsung diselesaikan di tempat, atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya itu, seperti itu yang pernah ibu alami itu seperti apa gitu? Oh iya. Ya biasanya saya mempertimbangkan pengambilan keputusan di waktu tertentu dengan prosedur yang telah saya bicarakan dengan sebelumnya ya. Bagaimana caranya gitu supaya dia dan saya itu klop. Ya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan ditampung dulu mungkin ya, kemudian dicari waktunya yang tepat mungkin ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian adakah
seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan ibu dalam membantu ibu yang menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus dilema etika? Iya. Apakah ada seseorang yang lain yang bisa mendukung ibu, ataukah ada faktor-faktor lain yang bisa mendukung ibu sehingga permasalahan-permasalahan tersebut bisa terselesaikan? Iya, nah selama ini ketika ada kasus dilema etika yang dihadapi, biasanya saya dipermudah oleh rekan kerja, terutama yang memberikan keleluasaan dan pengertian terhadap kepentingan yang saya hadapi. Jadi dibantu ya, Iya, dengan dibantu dengan rekan kerja saya. Atau mungkin dengan komite. Iya, bisa. Seperti itu. Sehingga apabila kita kesulitan sendiri kan bisa dibantu ya. Iya, kerjasama. Ya, satu. Kemudian ini mungkin pertanyaan yang terakhir Ibu. Iya. Rencana Ibu ke depan dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu akan bagaimana Ibu rencananya ke depan? Ya, rencananya saya akan mempelajari lebih lanjut tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan melakukan refleksi dari kasus-kasus yang telah saya hadapi. Nah, ya. Jadi Ibu akan melihat ulang mungkin ya Bu, keputusan-keputusan yang sudah diambil ya terkait kasus-kasus yang dilema etika itu, bagaimana responnya, mungkin bagaimana hasilnya, mungkin ya. Kemudian apabila ada kekurangan mungkin itu bisa diperbaiki seperti itu. Ya, mungkin itu saja Bu yang saya tanyakan pada kesempatan ini. Saya catat ya Bu, dan mungkin saya rekam ya Bu, hasil dari wawancara ini, dan saya mungkin akan jadikan rekomendasi khususnya bagi saya, juga acuan mungkin bagi saya juga ke depan apabila ada permasalahan-permasalahan seperti itu, juga mungkin bisa lah dipakai mungkin acuan untuk saya ke depannya. Saya juga ucapkan terima kasih Bu yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini untuk mewawancara Ibu terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian juga saya mohon maaf mungkin ya Bu, waktunya diganggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama, semoga lancar dan sukses selalu. Amin, amin.